Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca setia Harapan Rakyat, di bulan suci Ramadan ini kita punya program Ramadan ya. Kita akan datang ke beberapa tempat untuk mengenai sejarah Islam dan hal lainnya. Kali ini kita mengunjungi salah satu pesantren favorit yang ada di Kabupaten Ciamis, yakni pesantren Darussalam di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Pondok Pesantren Darussalam didirikan oleh kakek kami yang bernama Kiai Haji Ahmad Fadil pada tahun 1929. Kemudian kakek kami di usia 40 tahun beliau wafat pada tahun 1950. Selama 5 tahun karena ayahanda kami sebagai penerus generasi kedua masih dalam keadaan masih muda dan beliau masih berada di dalam perjuangan untuk mempersiapkan diri sebagai pengasuh berikutnya. Nah, selama 5 tahun itu dipimpin oleh santri kakek kami Kiai Haji Mustafa yang alhamdulillah panggil Kiai Opo, yang sekarang memiliki pesantren Darul Falah di Anak Peran, di Ciloan Peran. Nah, setelah tahun 1555 baru dipegang oleh ayahanda Kiai Haji Irfan Hilmi. Nah, selama itu pesantren masih ada nama Cidewanya ya, maka dikenal dulu kalau tahun 50-an itu masih atau 30 ke tahun sampai 63 itu masih dikenal dengan Pondok Pesantren Cidewa. Oh, jadi belum Darussalam ya? Belum Darussalam. Nah, Darussalam itu mulai oleh ayahanda diberi nama Darussalam sejak tahun 1963. Kalau dulu kan pesantren-pesantren salaf itu biasanya sesuai daerahnya, seperti pondok pesantren yang ada di wilayah mana sebut daerahnya. Darussalam juga kebetulan berada di sekitar, kebetulan sebutnya desanya desa Dewasari, tetapi kampungnya berada, sebagian pesantren ada di wilayah Cidewa. Nah, itu jadi ada satu dusun yang masuk ataupun kampung ke dalam pesantren. Sementara santri-santri kita bukan hanya dari Cidewa aja. Nah, sekarang ini sejak tahun 63 itu datang dari berbagai provinsi. Kalau boleh dikatakan Pondok Pesantren Darussalam santrinya dari Sabang sampai Merauke ada perwakilannya, tapi yang lebih banyak tentu Jawa Barat ya, Jabodetabek gitu. Terus kalau ini kan pesantren ini sebelum berdiri, sebelum kemerdekaan ya, itu gimana waktu itu? Ya tentu Pondok Pesantren Cidewa Darussalam ini memiliki tujuan untuk sama-sama mencerdaskan umat waktu itu, berjuang tentu sebelum kemerdekaan melawan penjajahan bersama-sama dengan ulama-ulama yang lain. Tentu ini menjadi sebuah keharusan waktu itu, hal yang menjadi hal yang wajib dan lupa untuk membela bangsa dan negara ini. Nah, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun tentu perkembangan semakin boleh dikatakan pesat lah. Dari awal pesantren Darussalam itu Cidewa dulu namanya, masih santrinya sekitar 40-an. Kemudian lama kelamaan sampai Allahyarham wafat Kiai Ahmad Fadil itu meninggalkan santri sekitar 400-an. Nah, karena fatrah 5 tahun itu walaupun pesantrennya tidak fatrahnya kepemimpinannya, karena ayahanda masih muda waktu itu, sedang mempersiapkan berada di perjalanan mencari ilmu ya, masih mempersiapkan mental dan keilmuan waktu itu. Jadi pada tahun 5 tahun berikutnya baru memegang kendali kepemimpinan untuk pengasuhan di Pondok Pesantren Cidewa Darussalam itu. Dan tentu semua pada saat sebelum kemerdekaan pesantren itu bersatu padu bersama-sama untuk melawan penjajah. Ya, jadi
pesantren itu sama dimanapun itu ikut membangun kekuatan melawan penjajahan, karena penjajahan waktu itu pesantren Siriwa mengalami dua penjajahan tentunya, Belanda dan Jepang waktu ya. Itu diantaranya. Terus sekarang santri ada berapa kan? Total santri, karena santri Darussalam ini sebetulnya berada di wilayah yang cukup wilayah Kabupaten Ciamis ini yang heterogen santrinya dari Sabang sampai Merauke tadi, dan tingkatan pendidikan satuan pelaksana pendidikan di pondok pesantren ini dari mulai RA TK, tingkatnya TK sampai perguruan tinggi, ada RA, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMA plus, kemudian perguruan tinggi ya, dengan 4 fakultasnya, dari rata 1 sampai S2. Kalau ditotalkan sekitar 6.650-an gitu ya. Tapi yang di dalam kan tidak semuanya, karena mahasiswa kan tidak dimungkinkan semua. Yang di dalam mungkin itu yang menjadi ustadz saja, yang membantu pesantren dan berkhidmat di pesantren secara khusus ya. Itu seperti ustadz, guru, pengurus, pembimbing ya, yang ikut di sana. Di dalam sekitar 2.000-an ya, kurang lebih. Kalau kegiatan sehari-hari apa aja sih? Boleh diceritakan? Ya, kegiatan tentu 24 jam ini ada waktu istirahatnya ya, biasa ya. Kita mulai sejak pukul 3 itu anak mesti dibangunkan untuk qiyamul lail, kemudian persiapan untuk sholat subuh, berjamaah subuh. Setelah berjamaah subuh itu mengadakan pengajian ya, pengajian kajian kitab klasik masing-masing di kelas, kecuali kelas 11 dan kelas 12 itu khusus kajiannya secara umum, secara kolosal di gedung gitu ya, yang dipimpin langsung oleh para pimpinan pesantren, majelis pengasuh pesantren dan para pimpinan yang lainnya. Kemudian setelah itu persiapan makan, mandi makan, terus pergi ke madrasah masing-masing sekolah. Di sekolah itu sampai duhur sholat berjamaah, sampai nanti masuk lagi sampai pukul 14 ya. Sampai 14 itu nanti ada yang tutorial, ada yang istirahat, nanti menjelang asar sudah berjamaah, setelah asar mengaji lagi. Jadi cukup padat kegiatan. Ekstranya tetap ada di hari Jumat, Sabtu, Ahad itu ada untuk menjalankan kegiatan penyimbangan keinginan minat bakatnya harus tersalurkan juga itu di hari, terutama hari untuk hari Jumat itu pramuka ya, kemudian hari Sabtunya di paskibra dan ekstrakurikuler yang ini dilaksanakan, sampai nanti hari Ahadnya itu olahraga.